Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kelas 10. Pada jam ini kalian akan mengikuti mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Oke, ini merupakan pertemuan kedua ya. Nah, untuk pertemuan ini nanti saya akan sedikit menjelaskan tentang perangkat yang nanti kalian gunakan selama pelajaran Simkomdik 1 tahun ke depan. Jadi nanti pelajaran praktek untuk mapel Simkomdik kalian akan berada di lab komputer dan menggunakan komputer yang sudah ada di lab. Nah, untuk penggunaannya sebelumnya kalian harus mengenal dulu apa itu komputer. Saya yakin kalian sudah sering menggunakan komputer ya untuk pekerjaan apapun. Nah, untuk mengerjakan tugas, untuk mencari informasi, bahkan untuk hiburan, game, dan lain sebagainya. Nah, pasti kalian sudah tidak asing dengan apa itu komputer. Nah, anak-anakku, untuk awal nanti kita akan belajar apa itu komputer. Nah, komputer itu berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris juga to compute artinya menghitung. Jadi awal dulu ada komputer itu diciptakan untuk alat hitung saja, tapi semakin berkembang maka komputer semakin banyak gunanya ya. Kemudian secara definisi sendiri ini ada sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data, mengolah data atau diproses, kemudian memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Nah, itu kurang lebih pengertian komputer ya. Jadi komputer menerima data, kemudian memproses data, lalu memberikan informasi yang kita butuhkan. Oke, dari pengertian itu tadi, maka kita bisa merangkum bagan kinerja komputer kira-kira seperti ini ya. Ada input device, perangkat masukan, kemudian nanti data yang dimasukkan dari input device ini akan diproses ke dalam CPU. Nah, nanti di dalam CPU ada banyak sekali perangkat, tapi yang paling utama ini ada dua, yaitu prosesor dan memori. Kemudian setelah data itu diproses di dalam CPU, nanti komputer akan mengeluarkan informasi melalui output device atau perangkat keluaran. Nah, inilah kinerja komputer. Input, proses, kemudian output. Nah, kita jabarkan satu persatu ya. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori komputer. Saya ulangi, perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori komputer. Contohnya, ini ada nomor 1 mikrofon. Ini merupakan perangkat untuk memasukkan data berupa suara. Kemudian ada keyboard. Nah, ini nanti untuk memasukkan data berupa huruf, angka, tanda baca, dan lain sebagainya. Kemudian ada mouse. Ini datanya berupa kursor dengan cara klik pointernya. Kemudian ada joystick. Nah, ini yang biasa
bermain game menggunakan komputer pasti paham ini merupakan alat input data untuk bermain game. Kemudian ada touchscreen ya, jadi layar sentuh. Itu memasukkan data dengan cara menyentuh layar. Kemudian ada trackball, ini juga untuk bermain game. Di sini ada untuk menginputkan berupa bola di sini. Nah, ini namanya trackball. Oke, kemudian ada scanner. Ini adalah perangkat untuk memindai gambar. Ya, jadi memasukkan data berupa gambar fisik, nanti keluarnya adalah gambar berupa file. Nah, itu tadi untuk perangkat masukan ya. Jadi sudah ada bayangan. Kemudian perangkat selanjutnya ada di dalam CPU, Central Processing Unit. Ini ada perangkat yang penting sekali, yaitu yang pertama prosesor. Merupakan perangkat utama komputer yang mengelola seluruh aktivitas komputer sendiri. Jadi otaknya dari komputer. Prosesor ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, CPU atau Control Unit. Merupakan komponen utama prosesor yang mengontrol semua perangkat yang terpasang pada komputer. Mulai dari input device sampai output device. Jadi semuanya dikontrol oleh CPU ini. Kemudian yang kedua ada Arithmetic Logic Unit. Merupakan bagian dari prosesor yang khusus mengolah data aritmatika, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta data logika atau perbandingan. Jadi kalau misalnya kita mengolah data berupa angka itu nanti dioperasikan dengan operasi aritmatika atau logika, maka yang bekerja adalah ALU ini. Nah, komponen kedua dari CPU adalah memori. Merupakan media penyimpan data yang ada pada komputer. Nanti memori ada dua macam, yaitu RAM dan ROM, Random Access Memory dan Read-Only Memory. Nanti akan ada penjelasan sendiri untuk memori ya. Kemudian, selanjutnya komponen yang ketiga. Tadi yang pertama input device, yang kedua ada CPU, yang ketiga adalah output device. Yaitu perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran atau informasi yang dibutuhkan oleh pengguna komputer. Saya ulangi, perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran atau informasi yang dibutuhkan oleh pengguna komputer. Contohnya, yang pertama ada printer. Printer ini merupakan penghasil informasi atau keluaran berupa cetakan pada kertas. Yang kedua ada speaker. Nanti informasi atau keluaran yang dikeluarkan berupa suara menggunakan speaker ini. Kemudian ada, ini seperti printer ya, tapi bentuknya besar. Ini namanya adalah plotter. Jadi alat cetak informasi tetapi ukurannya besar. Bisa untuk misalnya cetak banner. Kemudian ada keluaran yang berupa tampilan di tembok dengan bantuan cahaya. Ini adalah LCD proyektor. Bisa di tembok atau di layar khusus LCD ya. Jadi memperbesar tampilan layar monitor menggunakan LCD proyektor. Kemudian informasi dikeluarkan melalui tampilan yang ada di monitor komputer. Nah, itu tadi ada macam-macam perangkat komponen komputer ya. Ada 3 input device atau perangkat masukan, kemudian proses, lalu yang ketiga adalah
Output